Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam anak semuanya. Malam, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yang baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, sebelumnya Ibu mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Anda semua karena telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan dan bimbingan kelompok pada malam hari ini. Ya, sebelumnya Anda semua itu tahu nggak bimbingan kelompok itu apa? Tidak tahu. Berarti baru pertama kali ini mengikuti bimbingan kelompok? Iya, Bu. Oke, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan apa sih itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan konseling yang ditujukan kepada beberapa orang dengan menggunakan dinamika kelompok untuk mendapatkan informasi ataupun pemahaman dari topik yang kita bahas nanti. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok ini itu supaya mengajarkan Anda semua itu berani untuk berpendapat di depan muka umum, untuk mengeluarkan ide-idenya ataupun membantu permasalahan yang sedang kita bahas di dalam kelompok ini. Nah, sampai di sini apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Ada yang ingin dipertanyakan? Tidak, Bu. Sejauh ini tidak ada, Bu. Oke, baik, lanjut ya. Jadi di sini itu ada dua topik. Nah, yang pertama itu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas ini nanti Anda semua itu satu-satu akan menyampaikan permasalahan apa yang ingin kalian bahas. Yaitu kayak topiknya itu yang tentang kekinian yang lagi hangat-hangatnya yang ingin dibicarakan. Nah, sedangkan topik tugas itu topik yang dari Ibu sendiri yang ngasih. Jadi nanti kita bahas topik yang sudah Ibu tentukan. Nah, jadi di sini Ibu mengharapkan kesukarelaan dan juga keterbukaan Ananda dalam mengikuti proses bimbingan kelompok ini. Jadi Ananda semua itu jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan, apa yang keluarkan aja, jangan ditahan-tahan. Karena di sini kita juga menganut norma-norma yang kita anut. Jadi kita saling menghargai di sini. Jadi kita selalu rukun juga di sini. Dan di dalam bimbingan kelompok ini, Ibu harapkan Anda semua aktif untuk menyampaikan pendapat ataupun ide-ide yang ada di dalam pikiran Anda semua. Dan juga Ibu harapkan di dalam kelompok ini Anda semua itu menjaga kerahasiaan yang telah kita bahas di sini. Ibu harap jangan pembahasan yang kita sedang bahas di sini itu jangan keluar dari kelompok ini. Sampai di sini, apakah Anda semua paham? Paham, Bu. Oke, baik. Oke, baik. Sebelumnya Anda semua di sini udah pada kenal belum satu sama lainnya? Belum. Oke, berarti belum kenal ya. Gimana kalau misalnya kita perkenalan terlebih dahulu supaya lebih akrab? Boleh tuh. Ide bagus, Bu. Jadi di sini kita perkenalan dengan rantai nama. Nanti Anda semua itu sebutkan nama akrabnya. Kita nggak usah pakai nama panjang, nama akrab aja. Dan juga makanan kesukaannya. Jadi nanti misalnya orang pertama itu sebutkan nama dan makanan kesukaannya. Nanti orang kedua sebelum menyebutkan nama dan makanan kesukaannya, dia harus menyebutkan nama orang pertama dulu. Begitu seterusnya. Apa paham? Paham. Berarti dari saya sebutin dari ujung juga, Bu. Iya, benar. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, kita mulai ya. Mungkin dimulai dari sebelah kanan Ibu dulu. Silakan. Oke, Bu. Langsung aja ya, Bu. Iya, langsung aja. Perkenalkan, nama saya Nisa. Makanan kesukaan saya daging. Terima kasih, Bu. Oke, baik, selanjutnya. Oke, baik, nama teman sebelah saya Nisa dan makanan kesukaannya daging. Nah, nama saya Ana, makanan kesukaan saya nasi goreng. Oke, Bu. Ya, selanjutnya. Baik,
sebelumnya untuk nama yang pertama itu Nisa dengan makanan favoritnya itu berbau daging. Kemudian teman sebelah saya itu Ana dengan makanan favoritnya nasi goreng. Kemudian perkenalkan, nama saya Sisil dengan makanan favorit saya rendang. Oke, baik Makasih, sebelumnya. Ya, baiklah, yang pertama tadi namanya Nisa, makan kesukaannya daging. Yang kedua Ana, nasi goreng. Yang ketiga Sisil, rendang. Perkenalkan, saya Rehan, makan saya gorengan. Rehan gorengan yang mana kesukaannya. Oke, selanjutnya. Saya lagi Bu. Ya. Perkenalkan, nama teman saya yang paling ujung namanya Nisa, makan lupa. Daging. Oke. Saya ulang Bu. Baik. Yang perkenalkan, nama teman saya yang pertama Nisa, makanan kesukaannya daging. Nama teman saya yang kedua Ana, kesukaannya nasi goreng. Nama teman saya yang ketiga Sisil, makanan kesukaannya rendang. Teman saya yang kiri yang keempat namanya Rehan, makanan kesukaannya gorengan. Baik, perkenalkan, nama saya Vio, makanan kesukaan saya martabak. Lanjut, Bang. Selanjutnya. Saya lagi Bu. Ya. Nah, jadi perkenalkan, nama teman saya yang paling ujung Nisa, makanan kesukaannya daging. Yang kedua, perkenalkan, namanya Ana, makanan kesukaannya nasi goreng. Yang ketiga Sisil, makanan kesukaannya ada rendang. Yang keempat Rehan, makanan kesukaannya gorengan. Yang kelima si Vio, makanan kesukaannya martabak. Dan perkenalkan, nama saya Friska, makanan kesukaan saya ayam. Sekarang kesukaannya ya. Oke, selanjutnya. Baik Bu. Jadi dari teman yang pertama namanya Nisa, makanan kesukaannya daging. Yang kedua ada Ana, makanan kesukaannya nasi goreng. Yang ketiga ada Sisil, makanan kesukaannya rendang. Terus yang keempat ada Rehan, makanan kesukaannya gorengan. Yang kelima ada Vio, makanan kesukaannya martabak. Baik, teman sebelah kiri saya namanya Friska, makanan kesukaannya ayam. Dan baik, nama saya Erika, makanan kesukaan saya seafood. Selanjutnya. Izin Ibu, yang teman yang pertama tadi namanya Nisa, makanan kesukaannya daging. Teman yang kedua namanya Ana, yang makanan kesukaannya tadi nasi goreng. Terus teman yang ketiga tadi namanya Sisil, makanan kesukaannya rendang. Terus teman yang keempat namanya Rehan, makanan kesukaannya gorengan. Teman yang kelima namanya Vio, makanan kesukaannya martabak. Teman yang keenam namanya Friska, makanan kesukaannya ayam. Teman yang di samping saya ini namanya Erika, makanan kesukaannya seafood. Dan perkenalkan, nama saya Zahra, makanan kesukaan saya mochi. Oke, berarti lagi ya. Oke, ulang dari awal. Yang pertama ada namanya Nisa, makan kesukaannya daging. Lalu ada Ana, makan kesukaannya nasi goreng. Lalu ada Sisil, makan kesukaannya rendang. Selanjutnya ada Rehan, makanan kesukaannya gorengan. Lalu ada Vio, makanan kesukaannya martabak. Lalu ada Friska, makanan kesukaannya ayam. Lalu ada Erika, makanan kesukaannya seafood. Zahra, makanan kesukaannya mochi. Dan saya nama Ibu Putri, makanan kesukaannya bakso. Oke, nah baik. Jadi di sini Anda semua sudah mengetahui satu sama lain ya, dan juga plusnya makanan kesukaannya. Nah, mungkin biar bisa lebih mengakrabkan diri lagi, bagaimana kita sebelum memulai itu kita adakan permainan terlebih dahulu. Wah, seru Bu. Ayo. Oke, boleh. Jadi di sini nama permainannya adalah lanjutkan ceritaku. Oke, nanti yang pertama itu Ibu. Jadi kita tuh kayak bercerita tapi temanya bebas. Jadi misalnya dari Ibu ini ada pagi hari, nanti Ibu tunjuk salah satu, nanti dia melanjutkan cerita itu. Nanti setelah dia melanjutkan, nanti dia bisa nunjuk siapapun untuk melanjutkan cerita dari dia dari awal. Bu, Ya, izin bertanya Bu, boleh. berapa kata? Bebas, tapi jangan satu kata ya, lebih dari satu kata.
Boleh dicoba dulu nggak Bu? Boleh kita coba dulu ya. Misalnya pada suatu pagi hari, Spio, Saya bermain sepeda. Diulang lagi Bu kalimat iya tadi. lanjut aja. Saya bermain sepeda dengan kawan-kawan saya. Terus jatuh. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Paham? Tapi kalian ingatnya ke tempat yang Bersambung ini gitu aja. yang belum ditunjuk. Jadi semuanya pasti mendapat giliran. Oh, ngerti Bu. Jadi orang terakhir yang ditunjuk itu harus menamatkan ceritanya. Nyari. Gimana? Baik Ibu, Paham? seru ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Udah? Bisa kita mulai? Kita mulai ya. Nah, dimulai dari Ibu ya. Di pagi yang cerah ini, Sisil, Saya berangkat ke sekolah menggunakan Gojek, Zara, dan berjumpa dengan anak-anak murid teman sebaya yang ada di sekolah. Ya. Yang satu terlihat tampak cantik. Wah, cantik sekali kakakku. Eka. Tapi ada juga anak-anak yang ganteng. Anak, dan aku terpesona. Rehan. Sehingga dia pergi ke kantin. Dan berkenalan dengan aku. Tamat Bu. Oke, gimana? Mau lanjut lagi atau kita langsung masuk ke Sekali lagi Bu. sekali lagi Bu. Sekali lagi, Bu. Oke, sekali lagi ya. Iya. Oke, ini bisa dimulai. Ini siapa sukarela untuk memulai pertama? Jarak. Ayo, coba dulu. Sweet aja lah, Vio. 1, 2, 3. Oh, Vio duluan. Oke. Ada yang menang nggak ada. Oke, baik. Silakan Zara. Zara ya, Ibu. Kalau dia dahulu. Pada pagi hari saya pergi ke pasar. Bisa. Naik angkot oren. Rehan. Seperti Oren Sophie. Dengan sopir dari Sumatera Utara. Lalu saya diserempet sama transport tersebut. Terus saya membawa teman saya ke rumah sakit. Dan ternyata sopir angkotnya ugal-ugalan. Kok ketawa sih Zara, Bu? Gak ada lagi, Bu. Oke, Boleh boleh. apa kamu? Saya membawa teman saya ke rumah sakit. Dan ternyata rumah sakit yang dituju bukan tutup, penuh, dan saya dilarikan ke rumah sakit yang lain. Dan ternyata saya gagal untuk ke pasar ke Anam. Ternyata saya diserempet lagi pas perjalanan ke rumah sakit. Sama Akhirnya diserempet lagi ya. Oke, baik. Nah, dari permainan ini kan udah nampak nih kehangatan dari kelompok kita. Nah, bagaimana kalau misalnya kita melanjutkan ke tahap intinya? Boleh, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu tekankan lagi kepada Anda semua untuk sukarela dan juga terbuka terhadap kegiatan kita hari ini. Jangan ditahan ya Anda semua, keluarkan aja apa pendapat Anda semua, ide ataupun saran. Oke, paham? Dan juga Anda juga harus aktif dan juga mengikuti norma-norma yang kita ambil dan juga kita terapkan.
Dan jangan lupa, Anda semua harus menjaga kerahasiaan yang ada di dalam kelompok ini. Jangan sampai apa yang kita bahas di kelompok ini keluar ataupun terdengar dengan orang lain. Oke. Kita paham? Paham, Bu. Nah, jadi tadi kan Ibu ada menjelaskan nih, tadi ada berapa topik? 2. Yang pertama topik apa? Bebas. Tugas. Ada topik bebas dan juga topik tugas. Nah, jadi hari ini kita akan membahas topik tugas. Nah, topiknya akan berarti dari Ibu. Jadi di sini kita akan membahas topik kecanduan game online. Nah, kenapa Ibu memilih topik kecanduan game online? Karena di zaman sekarang ini banyak kan dari teman-teman ataupun kalian sendiri tuh yang suka bermain game. Nah, sampai ada yang kecanduan, kayak malas belajar, maunya main game aja. Oke. Nah, jadi di sini kita akan bahas setuntas-tuntasnya tentang kecanduan game online ini. Apakah Anda semua siap? Siap. Nah, oke, baik, kita mulai ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang kecanduan game online, Anda semua itu harus tahu dulu nih kecanduan game online itu apa. Nah, jadi siapa yang tahu kecanduan game online Saya itu apa? Bu. Oke, baik, silakan Rehan. Kecanduan game online adalah seseorang yang melakukan bermain game sehingga lupa waktu, Bu. Oke, Sehingga pekerjaannya tidak dilaksanakan dengan baik. orang yang bermain game sehingga lupa waktu ya, Rehan. Yang lain ada tanggapan? Saya, Bu, Oke, baik, silakan Sisil. ketika seseorang itu berlebihan pada permainan itu, Bu, dan mengesampingkan pekerjaannya, Bu. Oke, baik. Hampir sama ya jawabannya dengan Rehan ya, Sisil. Oke, siapa lagi yang ingin berpendapat? Ibu, Silakan, Hasan. menurut saya tuh kalau kecanduan itu kayak lebih memprioritaskan game itu kesini. Sama seperti ini. Oke, makanya memprioritaskan game tersebut ya daripada yang lain. Ada lagi yang berpendapat? Bukan tentang waktu aja, Bu, menurut saya, Bu. Ini tentang apa itu? Sekarang? Tentang uang juga, Bu. Habisnya di situ juga. Ya, bisa di sana. Apa, top up game gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Yang lain gimana? Sudah diwakilkan Bu. Bisa dari kan. Oke, berarti saya sudah tahu ya apa kecanduan game online itu. Jadi kecanduan game online merupakan itu salah satu penyakit mental juga yang dimana seseorang itu tidak bisa mengontrol dirinya untuk bermain game. Jadi dia akan terus-terusan bermain. Jadi kalau misalnya dia sehari dia nggak main itu dia kayak kayak resah gitu, dia kayak yang kurang. Nah, itu termasuk kecanduan game online. Nah, dari situ Ananda tahu nggak gimana sih ciri-ciri orang kecanduan game online itu? Silahkan Sisil. Suka mengurung diri, Bu. Dia nggak suka bersosialisasi. Suka mengurung diri dan suka bersosialisasi ya. Nah, yang lain gimana? Menurut Ananda ciri-ciri dari kecanduan game online itu gimana sih? Saya, Silahkan Nisa. suka ngomong kotor. Ngomong kotor. Oke, baik. Yang lain gimana? Lupa makan. Lupa makan. Oke. Ada lagi nggak? Oke, silahkan Tidak Nisa. bisa mengontrol emosinya Bu. Tidak bisa mengontrol emosinya. Oke, bagus. Yang lain gimana nih? Ayo. Saya, Bu. Oke, silahkan Tio. Menurut saya mempengaruhi kondisi tubuhnya, Bu. Seperti mukanya yang lesu karena bermain game sampai begadang, dan mungkin dari keadaan tubuhnya kayak lemas, lesu karena kurang asupan dan kurang tidur tadi itu, Bu. Oke. Boleh Zara, silakan. Fokus orang yang main game itu jadi kurang, Bu. Fokusnya lebih kurang. Iya. Fokusnya lebih kurang tuh gimana tuh Zara? Contohnya tuh, Bu, misalnya dia lebih suka lupa gitu, Bu, karena pikirannya tuh udah ke game aja. Oke. Berarti kalau misalnya dalam hal belajar tuh dia suka nggak fokus gitu Iya. ya, ingatannya main-main game aja terus. Oke, baik, bagus sekali ya dari semua. Jadi memang banyak ya ciri-ciri dari orang kecanduan game online tersebut. Nah, dari kecanduan game online tersebut pasti kan ada faktor penyebabnya nih. Kenapa seseorang tersebut itu
bisa kecanduan game online? Menurut Anda semua, apa sih faktor penyebab yang membuat orang tersebut itu bisa kecanduan? Saya Bu, Silakan Nisa. kurang kasih sayang dari orang sekelilingnya Bu, jadi dia mencari dunianya sendiri di mana dia jadi tokoh utamanya. Oke, baik. Kurang kasih sayang dari sekelilingnya ya Nisa ya. Bagus sekali. Yang lain gimana? Me time Bu. Gimana Rizka? Me time. Me time. Me time gimana tuh Rizka? Kayak bosan mungkin sama sekitar Bu, jadi dia melampiaskannya ke situ terus. Oke, berarti dari yang dia bosan jadi sampai kecanduan ya Rizka ya? Oke, bagus. Yang lain? Saya Bu, Silakan Sisil. pengaruh teman-temannya Bu. Maksudnya kayak teman-temannya bilang ini game ini bagus loh, bisa ini, jadi kayak ada dorongan juga dari teman-temannya untuk menyukai Oke, game dari tersebut. lingkungan. Faktor lingkungan dan juga teman-temannya ya. Iya, Bu. Bagus, itu juga memang sangat berpengaruh sekali. Yang lain gimana? Ada faktor lainnya? Ya. Oke, baik. Benar sekali apa yang dikatakan Anda semua. Dari kecanduan game online itu banyak sekali faktornya, terutama itu dari tadi teman dan juga lingkungannya yang mengajak bermain game itu juga sangat berpengaruh. Dari sendiri juga sangat berpengaruh juga. Nah, dari kecanduan game online ini, menurut Anda semua itu apa sih dampak ketika seseorang itu kecanduan game online, tidak bisa lepas dari bermain game online itu, apa dampaknya? Saya Bu, Silakan Pio. dampaknya tuh yang pertama Bu, jadi introvert Bu, tidak bisa berinteraksi dengan orang banyak atau orang lain. Oke. Yang kedua Bu, dampaknya suka lupa waktu. Contohnya tuh seperti meninggalkan hal yang wajib seperti sholat dan hal lainnya Bu, sekolah ataupun buat tugas. Selanjutnya dampaknya tuh ada untuk tubuh Bu. Misalnya ke mata, karena fokus 24 jam main game, jadi mata cepat rusak. Gitu Bu. Iya, bagus. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Pio ya. Banyak sekali dampaknya. Yang pertama tadi jadi introvert ya, Pio ya. Jadi kurang bersosialisasi, bisa jadi lupa waktu, dan juga berpengaruh terhadap kesehatannya. Yang lain gimana? Apa ada dampak lainnya? Saya Bu, Boleh Sisil? dia nggak fokus Bu, karena itu jadi kayak nggak fokus, terus kemudian apa ya lagi, udah cukup aja. Oke, Pokoknya dia nggak fokus Bu dengan sekelilingnya. Oke, berarti dampaknya menurut Sisil itu menjadi kurang fokus terhadap sekelilingnya ya. Oke, yang lain? Boleh Zahra? Kalau banyak sekolah biasanya minat belajarnya jadi turun Bu, karena mau main game saja. Ya, benar sekali. Nah, kecanduan game online itu memang dampaknya yang paling besar itu dengan minat belajarnya menjadi turun. Jadi pikirannya itu menjadi game, terus jadi lagi belajar pikirannya game, lagi apapun pasti pikirannya game. Jadi dari kecanduan game tersebutlah minat belajar seseorang pun menjadi turun. Jadinya mereka malas sekolah, gitu. Nilainya pun jadi turun. Oke, yang lain apa ada dampaknya? Oke, gitu. Oke, banyak sekali ya dampaknya. Nah, dari semua yang kita bahas kan udah tahu nih pengertiannya, ciri-cirinya, faktor penyebab dan dampak dari kecanduan game online itu. Nah, sekarang menurut Ananda bagaimana sih cara kita mengatasi kecanduan game online itu supaya tidak kecanduannya semakin panjang gitu? Apa yang bisa Ananda semua atasi? Saya Bu, Boleh Sisil? mungkin kalau untuk keluarga, faktor utamanya di keluarga, jadi kayak membawa mereka tuh membawa anaknya itu jangan terfokus sama game, jadi kayak dibawa jalan-jalan gitu, quality time. Terus ini juga Bu, adanya sosialisasi, kayak sosialisasi dari guru-guru, terus atau enggak dari lingkungan tokoh masyarakat yang ada di sana, karena kurangnya pemuda di
di daerah sana Bu. Cukup Bu. Oke, baik, bagus sekali ya Sisil. Berarti menurut Sisil cara mengatasinya bisa dari faktor keluarga ya, ataupun dari faktor lingkungannya supaya orang tersebut tidak kecanduan game online terus menerus. Yang lain gimana? Oke, siapa dulu? Bisa aja. Jarang kita. Jarak. Boleh Zara? Mungkin bisa diatasi dengan cara mencari hal-hal yang mengerjakan hal-hal yang lebih bermanfaat Bu. Contohnya lebih mengenali diri sendiri, misalnya kita lebih suka nyanyi atau menggambar, itu yang harus kita tekuni. Jadi lama-lama kita akan lebih melupakan game yang ada di hati kita. Berarti kalau menurut Zara itu lebih mencari hobi ya, supaya tidak game terus bermainnya ya. Oke, bagus Zara. Jadi bisa boleh Saya lebih kurang sama kayak Zara, mencari kegiatan positif lagi. mencari kegiatan positif. Oke, bagus sekali. Yang lain gimana? Bu, Oke, boleh silakan mungkin Rehan. mengikuti ekstrakurikuler kayak di sekolah Bu, yang segala macam sama kegiatan di sekolah lah, jadi sehingga waktunya cuma sibuk di sekolah itu untuk ekstrakurikuler Bu. Oke, lebih menyibukkan diri di sekolah ya. Oke, benar. Benar sekali. Oke. Berarti di sini banyak ya cara untuk mengatasi biar kita tidak kecanduan game, misalnya cari kesibukan seperti hobi atau sibuk ikut ekstrakurikuler di sekolah biar pikirannya tuh nggak ke game aja terus. Oke, bagus. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih, komitmen dari Ananda semua. Misalnya suatu hari nanti Ananda merasa nih udah mulai kecanduan dengan game online. Apa yang akan Ananda lakukan untuk mencegah hal tersebut? Ya Bu. Oke, boleh Tio? Baik Bu, karena saya pernah mengalaminya, cara saya mengatasinya itu dengan ya sama seperti yang Zara sama Nisa tadi jelaskan, dengan mencari kegiatan positif Bu, kegiatan positif. Misalnya saya ikut les atau latihan olahraga gitu, sepak bola, futsal, dan ikut les seperti les matematika atau bahasa Inggris. Yang kedua Bu, dengan menanamkan impian atau cita-cita Bu. Jadi kalau kita punya impian, pasti kita harus mengejar impian kita itu. Misalnya kita ingin jadi tentara Bu, jadi kita sore itu fokus kita jogging, malamnya kita belajar. Jadi saya tetap main game Bu, cuman untuk sewaktu untuk menyegarkan diri aja Bu, sejam 2 jam. Berarti bermainnya gamenya diforsir ya. Oke, berarti Tio ini lebih memfokuskan ke dirinya. Yang lain gimana? Kurang lebih sama juga Bu, kayak Tokyo. Oke, baik. Jadi di sini Ananda semua misalnya sudah merasa kecanduan game online, mungkin Anda bisa mencari kesibukan, betul kata Vio tadi, mencari kesibukan supaya tidak bermain game terus, dan juga mungkin bisa diforsir lah bermain gamenya. Saya sejam 2 jam, setelah itu udah kalian bisa mengerjakan hal yang lain, misalnya seperti membuat PR atau belajar atau hal-hal yang membuat diri sendiri itu lebih baik lagi, jadi tidak bermain game aja. Nah, tadi sudah banyak ya yang kita bahas, mulai dari pengakuan game online, ciri-cirinya, faktor penyebab, dampak, cara mengatasinya, dan juga komitmen Anda semua jika mengalami hal tersebut. Nah, di sini siapa nih yang bisa menyimpulkan apa pembahasan kita tadi? Iya Bu. Oke, Ibu minta kesukarelaan sama nih. Oke, boleh Sisil. Jadi game online ini topik yang kita bahas malam ini yaitu kecanduan game online, di mana game online itu dimana seseorang itu berlebihan kepada suatu permainan dan dilakukan berulang-ulang sehingga lupa waktu Bu. Kemudian faktornya itu ada dari faktor lingkungan dan juga keluarga. Kemudian cara mengatasinya dengan melakukan kegiatan yang positif. Sekian Bu. Baik, benar
sekali. Terima kasih Sisil telah menyimpulkan pembahasan kita pada malam hari ini. Atau ada yang mau menyimpulkan lagi? Saya Bu. Boleh, silakan Tio. Baik. Tema kita hari ini, tema pembelajaran kita hari ini yaitu kecanduan game online. Kecanduan game online ini yaitu bermain game hingga lupa waktu, Bu. Penyebabnya yaitu karena kurangnya kasih sayang dari orang tua dan faktor lingkungan, Bu. Ciri-ciri pecandu game online ini, ciri-cirinya seperti kurang tidur dan kurang makan, Bu. Cara mengatasinya yaitu dengan mencari hal yang positif dan menanamkan cita-cita atau impian. Gitu, Bu. Baik, terima kasih pada Pio telah menyimpulkan juga pembahasan kita pada hari ini. Berarti sudah paham ya semua apa itu kecanduan game online? Sudah. Sudah tahu ya bagaimana cara mengatasinya? Sudah. Oke, baik. Nah, kita udah di penghujung kegiatan, tapi sebelum Ibu tutup, Ibu mau tahu nih pesan dan pesan Ananda semua setelah mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Semuanya ya, menyampaikan pesan dan pesannya. Oke, yang pertama siapa dulu? Ya Bu, Oke, boleh Erika? mungkin kesan dan kesan kita pada kegiatan kita hari ini, kalau untuk Erika sendiri mungkin dapat informasi tentang kecanduan game online itu sendiri. Mungkin itu aja. Oke, baik. Terima kasih Erika. Selanjutnya siapa? Sarah Ibu, Boleh Sarah? lebih menambah wawasan yang lebih mendalam tentang game online, kecanduan game online. Oke, nambah wawasan. Oke. Selanjutnya siapa yang mau? Ya Bu, Silakan Sisil. dari pembahasan kita malam ini kita bisa mengambil bagaimana kita mengatasi diri sendiri agar tidak kecanduan dari game online. Oke, bagus sekali Sisil. Baik, silakan. Dari acara kita malam ini dapat saya ambil untuk tidak kecanduan game online supaya dan cara mengatasi kecanduan game online dan dampak-dampak game online itu, Bu. Oke. Yang lain? Oke, siapa dulu? Oke, kalau bagian aku mungkin kan udah tahu gimana cara mengatasinya atau dampaknya. Jadi untuk teman-teman sekalian yang kecanduan mungkin bisa dikurangi gitu ke depan. Baik, terima kasih sekali pesannya ya, Ana. Ya, Tio, silakan. Saya Bu, pesan-pesan dari saya, kesan saya tentang bimbingan kelompok ini sangat bermanfaat, Bu. Menambah wawasan dan dapat menambah informasi. Nah, pesan saya juga bimbingan kelompok ini seru, Bu, asik, tidak ada yang pemalu. Pesan saya semoga kita sering berkumpul, Bu. Amin. Nah, oke, siapa lagi? Oke, silakan Nisa. Pesan saya, terima kasih Ibu sudah mengangkat topik ini, topik yang dimana sangat relate di dunia kami gitu. Dan pesannya untuk teman-teman yang ada di sini, karena kita sudah tahu apa dampak buruknya jika kita kecanduan game online. Jadi bisa dijadikan acuan untuk diri kita sendiri supaya kita nggak kecanduan game online di kedepannya. Udah. Oke, baik. Terima kasih Nisa. Yang terakhir, Rizka. Pesan saya di bimbingan kelompok ini, mungkin saya dapat teman baru yang bagus-bagus ini ya. Dari barang baru kau dia Priska. Dan pesan saya untuk orang yang bermain game online, kurang-kurangin lah, Masuk diri sendiri. ya kurang-kurangin lah biar bisa orang tua diperhatikan. Cukup Rizka? Ya. Oke, baik. Makasih ya semuanya. Alhamdulillah pesan-pesannya semua positif. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya bagi Anda semuanya. Amin. Nah, jadi kan kita masih membahas satu topik nih. Nah, masih ada beberapa topik yang akan kita bahas. Kira-kira Anda semua mau kapan lagi kita bahas topiknya? Boleh diberikan opsi? Mungkin awal bulan Juli, Bu. Awal bulan Juli, Iya, Bu. boleh ditampung ya opsinya. Yang lain? Saya Bu, Oke, boleh bisa? besok Bu. Besok di
Jam berapa? Jam berapa ya? Sama kayak tadi Bu, habis Isa. Bisa, boleh ditampung. Coba? Habis depan Bu, jam 8 lagi Bu. Habis depan juga jam 8. Bu, Oke, balik ya. boleh nggak kita buat grup WA Bu? Jadi bahas di sana. Boleh. Nambah-nambah teman. Oke, boleh. Nanti habis ini kita buat grup WA-nya ya. Oke, apakah ada opsi lagi? Cukup sih Bu. Oke. Jadi mau kita tentuin di kelompok ini atau mau di grup WA aja nih? Grup WA aja, Di Ibu. grup WA aja Grup WA dulu ya. Oke, nanti akan Ibu buatkan grup WA-nya, nanti kita bahas kapan mau kita lanjutkan lagi kegiatan kita ini. Baik ya? Baik. Oke, nah baik, sebelum tutup, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita ini, dan Ibu berharap semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi Anda semua ke depannya. Oke, sebelum tutup, mari kita mengucapkan alhamdulillah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi